Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 183, Keluarga Sen menindasku. Mukiki hampir bertepuk tangan untuk lelaki itu setelah mendengarkan apa yang dikatakan Seng Xiao. Itu karena apa yang dikatakannya cukup kuat dan berpengaruh. Dia memberitahu Sen Lin bahwa Rong Junhan memang memiliki anak perempuan tidak sah dan dia adalah Yu Jing. Dia bahkan memberitahu Sen Lin bahwa itu adalah fakta yang sudah diketahui sekarang. Apa yang dia lakukan adalah mencoba membuat apa yang dilakukan Kiki tampak masuk akal dan logis. Orang Mukiki memang bijaksana. Tentu saja, Sen Lin menoleh untuk melihat istrinya sendiri setelah mendengarkan Seng Xiao. Xiao Jing, aku akan percaya bahwa kamu tidak bersalah apapun yang terjadi. Mengapa kamu tidak memberitahu yang lain bahwa kamu tidak bersalah? Aku percaya pada Xiao Jing, Huang Yu menyuarakan pendapatnya saat itu. Xiao Jing, lebih baik kau bicara sekarang. Sen Jingyun tampak tidak percaya padanya. Itu karena Yu Jing pasti akan curiga jika dia dan istrinya ada di pihaknya. Yu Jing tampak seperti orang yang dituduh secara salah. Dia mengerutkan bibirnya dan menahan air matanya. Namun, dia tetap berdiri setelah dipaksa oleh semua orang. Dia kemudian berkata kepada semua orang yang hadir, saya benar-benar tidak tahu bahwa ibu saya masih hidup. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Saya tidak punya rencana atau rencana jahat. Saya bersama Sen Lin karena saya mencintainya. Baiklah. Apakah kamu setuju untuk menandatangani perjanjian karena kamu mengatakan bahwa kamu mencintainya dan keluargamu tidak membutuhkan uang? Usul Mukiki. Kamu mengatakan bahwa kamu menikahinya bukan karena uangnya. Aku juga percaya padamu. Karena kamu telah bersuara, mari kita menandatangani perjanjian. Ini bukan masalah besar, bukan? Mukiki, jangan berlebihan. Itu urusanku jika aku ingin memberi uang kepada Xiao Jing. Apakah ini hanya urusanmu? Semua perusahaan atas namamu didanai oleh paman kedua dan bibi kedua. Kemampuan apa yang kamu miliki jika kamu ingin memberinya uang? Hak apa yang kamu miliki untuk mengklaim bahwa ini adalah urusanmu sendiri? Sekarang, kejahatan Rong Junhan terungkap. Siapa yang bisa menjamin bahwa Yu Jing tidak bersalah? Yu Jing merasa sangat sedih hingga akhirnya dia menangis. Keluarga Sen menindasku. Ibumu dan kamu yang salah di sini. Kamu berbohong kepada kami. Sudah kubilang aku tidak dekat dengan Rong Junhan. Yu Jing berteriak tegas. Kenapa kau tidak percaya padaku apapun yang telah kukatakan padamu? Xiao Jing, tenanglah. Sen Lin segera menghibur istrinya. Kita pergi sekarang karena keluarga Sen tidak menyambut kita. Aku juga pergi. Huang Yu membanting sumpit dan pergi bersama putra dan menantunya. Mukiki duduk setelah mereka pergi. Kemudian, dia menatap tetua kedua. Kita masih belum bisa memastikan apakah Yu Jing terlibat dalam rencana jahat terhadap keluarga Sen. Namun, kita sudah membuat keributan hari ini. Setidaknya, dia tidak akan begitu berani mulai sekarang. Paman kedua, berpura-puralah berdebat dengan bibi kedua saat kamu pulang nanti. Dengan begitu, kakak Sen akan lebih percaya pada bibi kedua dan dia akan langsung memberitahu bibi kedua tentang keputusannya. Kiki, terima kasih. Sen Jingyun berkata dengan tulus. Kamu bersedia melakukan semua hal semacam ini untukku mengingat aku pernah berbuat salah padamu sebelumnya. Ini bukan hanya masalahmu. Ini juga masalah ayahku. Aku belajar dari orang lain. Kemudian, Mukiki melirik Seng Xiao lagi, tetapi Seng Xiao tidak menatapnya. Dia mungkin takut kakek Sen akan melihat mereka jika mereka saling memandang. Kakek Sen mungkin bisa melihat cintanya padanya. Lagi pula, aku yakin Sen Lin akhirnya akan menyadari apa yang kau lakukan untuknya. Seng Jingyun mengangkat gelas anggurnya dan menghabiskannya dalam sekali teguk. Dia masih tampak khawatir. Aku juga berharap begitu. Kakek Sen menatap Mukiki sebelum menoleh ke Seng Xiao lagi. Seng Xiao, jujurlah padaku. Apakah kamu mengajarinya apa yang harus dilakukan? Seng Xiao menatap Mukiki dan tersenyum jenaka. Dia anak yang berbakat. Kita harus melatihnya dengan baik. Sepertinya kamu dan Kiki memang memiliki hubungan yang cukup dalam. Jadi, sebaiknya kamu bersikap seperti paman yang baik untuknya. Dengan begitu, aku tidak akan terlalu mengkhawatirkannya. Paman yang baik. Seng Xiao mendengus pelan namun dia tidak membantah kakek Sen. Dia bahkan mengajarinya hal-hal diranjang. Kenapa begitu serius? Tapi Xiaoqi, kamu mungkin harus menanggung lebih banyak penderitaan mulai sekarang karena kamu sekarang berada di tengah kekacauan ini. Apa yang harus kuderita? Mukiki menggigit bibirnya. Kakek, Bro Sen tidak bisa mengalahkanku dalam pertengkaran. Selain itu, Yu Jing jauh lebih lemah daripada Mu Tangsui dalam hal akting dan berpura-pura menjadi yang lebih lemah. Semua orang bisa melihat kepura-puraannya. Bro Sen menyukainya dan itulah sebabnya dia mempercayainya. Tapi, kalau kamu takut aku dipukuli, kamu bisa meminta seseorang untuk datang dan melindungiku.
Gadis kecil ini. Kakek Sen menunjuk ke arah Mukiki dan tersenyum. Karena dramanya sudah dimulai, maka kita harus bekerja sama untuk menyingkirkan Rong Junhan. Mereka menganggukkan kepala. Lalu, mereka mulai makan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, kakek Sen menoleh untuk melihat Seng Xiao setelah mereka selesai membahas urusan keluarga Sen. Dia bertanya kepada Seng Xiao, apakah kamu berusia 27 tahun sekarang? Paman Sen, kapan kamu mulai peduli dengan usiaku? Menurutku, sebaiknya kau menikah sekarang. Kakek Sen mendesah pelan. Mengapa aku belum mendengar kabar darimu? Mengapa kau tidak mencari wanita untuk menjagamu di sisimu? Lihatlah dirimu. Kau bisa mendapatkan wanita manapun yang kau inginkan jika kau punya niat. Aku punya pacar. Seng Xiao menjawab dengan tenang. Mengapa kamu tidak membawanya menemui kita? Belum saatnya, kata Seng Xiao sambil tersenyum. Wanita ini pasti akan menjadi wanita yang unik karena dia bisa bersama putra mahkota. Seng Xiao mengangkat bahu. Dia merasa bahwa wanitanya benar-benar unik. Ada banyak wanita di dunia ini. Namun, mengapa dia jatuh ke dalam perangkap gadis kecil ini? Dia telah berusaha sekuat tenaga dan merencanakan segalanya dengan baik untuk masa depannya. Oleh karena itu, dia bisa tetap berada di sisinya dengan cara yang lebih baik. Dia juga membantunya diterima oleh keluarga Sen. Mukiki tidak dapat menahan diri. Dia meletakkan tangannya di bawah meja dan membelai lutut Seng Xiao dengan lembut. Seng Xiao memperhatikannya dan mengangkat alisnya. Dia menatapnya. Apakah kamu sedang bermain api? Ketiga orang yang telah meninggalkan kamar pribadi itu langsung pergi ke rumah ayah Yujing karena mereka tidak mau kembali ke keluarga Sen. Sen Lin sangat marah. Aku ingin sekali mencekik wanita jalang itu sampai mati. Sen Lin, mengapa kita harus pergi? Itu tidak baik. Mukiki pasti akan lebih gegabah dari sebelumnya begitu kita pergi. Yang lebih menyebalkan adalah ayahmu. Bagaimana mungkin dia tidak percaya pada putra dan menantunya? Dia pergi dan mempercayai apa yang dikatakan orang luar itu. Huang Yu tampak sedih ketika dia memikirkan itu. Matanya bengkak. Ibu benar. Kita tidak bisa meninggalkan keluarga Sen seperti itu. Xiao Jing, kamu menantu keluarga Sen. Kamu seharusnya tidak harus menderita karena dituduh secara salah. Ayo kita kembali sekarang. Tapi, aku tidak ingin orang lain salah paham padaku. Yu Jing menangis terseduh-seduh. Tidak ada apa-apa antara Rong Junhan dan aku. Jangan khawatir. Bukankah gadis itu memintamu untuk menandatangani perjanjian? Aku akan melakukan apa yang bertentangan dengan keinginan mereka. Aku akan meletakkan perusahaan-perusahaan itu di bawah namamu. Aku ingin membuktikan kepada mereka bahwa kau tidak ada hubungannya dengan Rong Junhan. Kau menikahiku karena kau mencintaiku. Huang Yu merasa gugup saat mendengarnya. Namun, itu seperti dugaan yang lain. Setidaknya, mereka akan tahu tentang rencana Sen Lin. Dia juga bisa meminta mereka untuk bersiap sebelumnya.